Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat ya. Baiklah, di sini pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai Kingdom Animalia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya? Bagus sekali. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita kan telah membahas tentang Kingdom Plantae. Nah, apakah masih ada yang ingat bagaimana ciri-ciri dari Kingdom Plantae? Hah? Ya, silakan Faki. Bagus sekali jawabannya. Beri aplaus untuk Haki. Ya, Kingdom Plantae memiliki ciri-ciri multiseluler, hewan eutrof, eukariotik, dan memiliki klorofil serta menyimpan cadangan makanannya. Oke, perhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan di layar PPT. Nah, terlihat kan begitu banyak sekali jenis hewan ini. Apakah ada yang mengetahui apa sih perbedaan dan persamaan dari semua jenis hewan ini? Ya, silakan Meli. Oke, jawabannya sangat bagus ya, Meli. Ya, persamaannya itu jelas terletak pada kingdomnya, yaitu sama-sama termasuk ke dalam kingdom Animalia. Lalu perbedaannya itu mungkin pada tempat tinggalnya, habitatnya, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kingdom Animalia. Saat saya berbicara mengenai Animalia, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, benar, tentu saja animal. Nah, Kingdom Animalia ini merupakan kingdom hewan. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Kingdom Animalia yang isinya adalah Avertebrata dan Invertebrata. Nah, baiklah, kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri Animalia. Yaitu yang pertama ada eukariotik, yang kedua itu ciri-cirinya ada multiseluler, yang ketiga tidak memiliki dinding sel, yang keempat tidak berklorofil, dan yang kelima heterotrof. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kita lanjut ya. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya itu adalah film-film Animalia. Film-film Animalia ini ada 9. Itu bisa kalian lihat pada PPT yang telah Ibu tampilkan. Yang pertama itu ada Porifera, yang kedua ada Coelenterata, yang ketiga ada Platyhelminthes, yang keempat ada Nemarthelminthes, yang kelima ada Annelida, yang keenam ada Echinodermata, yang ketujuh ada Arthropoda, yang kedelapan ada Mollusca, dan yang kesembilan ada Chordata. Nah, dari Porifera sampai Mollusca ini termasuk hewan Avertebrata, sedangkan Chordata itu termasuk hewan Vertebrata. Nah, kita bahas Porifera dulu ya, anak-anak. Oke, Porifera ini kita sebut juga dengan hewan yang berpori. Nah, hewan ini merupakan kingdom Animalia yang paling primitif karena dia memiliki lubang-lubang atau pori-pori yang terdapat dalam tubuhnya. Lubang-lubang ini berfungsi menangkap makanan baik berupa bakteri maupun plankton. Selanjutnya, hewan ini termasuk hewan dipoblastik atau memiliki dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Yang selanjutnya ketika muda dia bersifat meduska dan ketika dewasa bersifat sesil. Selanjutnya Porifera ini memiliki saluran air. Oke, bisa kalian lihat pada PPT yang telah Ibu tampilkan. Kita bahas ya tentang tipe-tipe saluran airnya. Yang pertama itu ada aksonoid, yang kedua ada sikonoid, yang mana sikonoid ini lebih kompleks dari akson. Yang ketiga ada leukonoid, ini yang paling kompleks. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua ya?
Oke, ini Ibu kasih lihat video tentang penelitian yang membuktikan bahwa porifera ini menyerap makanan dari lingkungannya. Nah, perhatikan videonya ya. Nah, oke, di sini penelitian tersebut menyemprotkan cairan di sekitar porifera. Terlihat ya. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Cairan tersebut masuk ke dalam pori-pori atau yang disebut ostium porifera dan keluar melalui lubang yang lebih besar, yaitu sering kita sebut dengan osculum. Terlihat ya. Oke, paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi dari porifera. Oke, klasifikasi dari filum porifera ini terbagi menjadi 3 kelas, yang mana bisa kalian lihat pada gambar. Nah, yang pertama ada calcarea yang tersusun dari zat kapur. Yang kedua ada hexactinellida yang tersusun dari silikat, dan yang ketiga ada demospongia yang tersusun dari spongin. Jadi, ketiganya ini dibedakan dari zat penyusunnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham semua ya? Ini tidak bertanya paham atau tidak mengerti? Paham ya? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi dari si porifera. Porifera ini berkembang biak bisa dengan 2 cara, yaitu seksual dengan cara pembentukan gempur dan antiblastura, dan yang kedua dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembentukan kuncup. Nah, reproduksi aseksual ini dilakukan dengan cara pembentukan kuncup. Kuncup-kuncup ini dihasilkan oleh porifera dewasa, di mana pada kondisi tertentu kuncup-kuncup ini nanti akan lepas dan menjadi individu baru. Lalu reproduksi seksualnya meliputi sperma dan ovum. Nah, sperma yang dihasilkan porifera ini akan berenang ke betina yang menghasilkan ovum. Sperma yang masuk akan membuahi si ovum dan terbentuk zigot. Zigot ini akan membentuk ampliblastula. Nah, baik, paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, anak-anak, sudah paham semua ya? Insya Allah paham ya. Selanjutnya, Ibu minta silakan kalian buat kelompok, itu isinya 4 anggota ya. Oke, kalian semua sudah menerima lembar kerjanya kan? Oke, yang pertama itu kalian tulis nama anggota kelompok kalian di lembar kerja tersebut. Lalu kalian cari ciri-ciri klasifikasi serta cara reproduksi film-film yang telah Ibu bagikan itu. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan kelas dan nanti akan berdiskusi bersama-sama. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mencarinya ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, baiklah anak-anak, semua kelompok sudah maju ya. Oke, presentasi kalian hari ini semuanya sudah bagus. Ibu sepertinya tidak perlu lagi menambahkan karena semua yang kalian presentasikan sudah jelas dan dapat dipahami. Oke, kalian hari ini sangat good. Kalau begitu, mungkin sekian saja ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa membaca materi selanjutnya tentang hewan ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum.